Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita minggu lalu halaman 68. Belum sempat dibaca ya. Kita baca dulu halaman 68. Respon keselamatan. Minggu lalu kita sudah belajar bahwa manusia tidak bisa melepaskan diri dari dosanya. Tidak ada jalan keluar dari pihak manusia. Buntu. Minggu lalu kita sudah belajar apa itu dosa, apa akibat dosa, apa yang dilakukan oleh manusia untuk menebus dosanya. Tidak ada, enggak ada yang bisa dilakukan. Udah jalan buntu, ya. Kemudian adakah jalan keluar bagi manusia untuk terbebas dari dosanya? Ada. Jalan keluarnya Ada, Miss. pihak Allah. Dari pihak Allah sendiri, inisiatif Tuhan. Kalau Tuhan tidak berinisiatif, mampuslah kita semua nggak bisa masuk ke surga. Ya, mati kita. Ya, karena Tuhan berinisiatif. Inisiatif Tuhan itu luar biasa. Korban dirinya. Mati di kayu salib, menebus dosa kita manusia, kitanya yang berdosa dia disalibkan. Supaya apa? Supaya kita tidak binasa, melainkan peroleh hidup yang kekal. Sabar dulu Gogo, sabar. Sabar nanti Miss bilang, ya. Kemudian sabar ya Gogo, nanti Miss bilang halamannya. Ya. Kemudian bagaimanakah respon manusia, respon kita? Kita bukanlah berbuat baik baru diselamatkan, bukan. Tuhan sudah lebih dulu mengasihi kita, Tuhan lebih dulu mengampuni kita, Tuhan lebih dulu memaafkan kita, sehingga kita merespon keselamatan yang Tuhan berikan. Berbuat baik bukan supaya selamat, tapi berbuat baik adalah ucapan syukur karena Tuhan sudah menyelamatkan kita. Halaman 68 bagian B. Respon keselamatan dari Allah. Yang sudah dapat, tunjukkan icon thumbnya supaya Miss panggil dari sini. Kevin, baca. B. Merespon keselamatan dari Allah. Setelah manusia menerima keselamatan dari Allah, manusia harus menanggapi atau merespon keselamatan yang Allah beri dengan menunjukkan perilaku yang tepat sebagaimana orang yang sudah diselamatkan. Berikut ini merupakan perilaku yang harus ditunjukkan oleh orang yang telah menerima keselamatan dari Allah. 1. Mengasihi Tuhan dan sesama. Matius 22 ayat 37-40 menyebutkan bahwa mengasihi Tuhan adalah hukum yang terutama dan yang pertama. Stop. Sambil menjelaskan. Hukum Taurat yang pertama sampai ke-10 diturunkan oleh Tuhan, ditulis oleh Tuhan sendiri pada 2 loh batu, diberikan kepada si Musa. Musa, ini ada 10 hukum, ada peraturan, beritahu kepada orang Israel, ditulis di loh batu, 2 loh batu, ya. Hukum pertama sampai hukum keempat mengenai Tuhan, ya. Jangan ada Allah lain di hadapanku kecuali aku, kata Tuhan. Jangan membuat patung, ya. Jangan menyembah Allah lain kecuali aku, sebab aku adalah Allah yang cemburu, kata Tuhan, ya. Ingat dan kuduskan hari Sabat, 6 hari lamanya kamu harus bekerja. Pada hari yang ke-7 adalah hari Sabat, hari perhentian untuk mengingat akan segala kebaikan Tuhan, untuk menyembah Tuhan. Itu. Oh, itu kita itu kan, Miss? Iya, itu kita kan? Iya, diperintahkan Tuhan kepada Musa untuk diajarkan kepada bangsa Israel. Jadi, yang kelima, hormati orang tua supaya panjang umur dan berbahagia di tanah yang diberikan oleh Tuhan Allahmu kepadamu. Sampai ke-10, ya, jangan mencuri, jangan berbohong, jangan mengingini harta sesamamu, ya, sampai ke-10. Rangkumannya cuma 2. Hukum pertama sampai ke-4, rangkumannya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dan segenap kekuatanmu. Bagaimana cara mengasihi Tuhan? Menyembah Dia. Jangan ada yang lain kecuali Tuhan. Kemudian ingat kuduskan hari Sabat.
Ya, ingat hari Sabat, hari perhentian. Kalau hari Sabat orang Israel hari Sabtu, hari Sabat kita hari Minggu, ya. 1 hari. Udah 6 hari bekerja, 1 hari untuk Tuhan, begitu. Kemudian hukum ke-5 sampai hukum 10, rangkumannya kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Makanya katanya di sini hukum yang terutama dan yang utama. Yang pertama, kasihi Tuhan Allahmu. Yang kedua, kasihi sesamamu manusia. Itulah rangkuman hukum Taurat. Bagaimana cara mengasihi manusia? Ya janganlah mencuri, jangan curi hartanya, jangan curi istrinya, jangan curi anaknya, jangan begitu ya, jangan berbohong, jangan apalagi tuh, jangan bersaksi dusta terhadap sesamamu. Bukan dianya salah, kita bilang iya dia salah, dia berbohong pula kita mengucapkan saksi dusta kita. Si Laplinya yang duluan miss katanya, padahal bukan dia. Ya, si Claudianya duluan miss, dianya miss, padahal bukan, bersaksi palsu, saksi dusta dia. Ya, si Gogonya miss, dianya duluan miss, ditumbukannya tadi si Hero, dianya duluan, padahal bukan. Ya, jadi dihukum gurunya lah si Gogo, padahal bukan si Gogo. Aneh-aneh kan lah manusia ini. Yang bukan-bukan pun dibilangnya. Itu ya, lanjut. Itu kayak jadi kelas 4 kejadian itu. Siapa itu? Kamu, Gogo? Iya, ada yang kelas 4 itu kayak itu. Alam, di dekat apa? Kelas Jupiter apa? Kan Jupiter kan digabung kelasnya. Ada yang dari kelas 4 ini pasti. Padahal dari bukan dia apa? gitu. Kelas. Nah, itulah saksi dusta, ya kan? Gak boleh seperti itu. Ya, jujur-jujur aja lah. Apa yang kenyataannya itulah bilang. Ya, lanjut Kevin. Oleh sebab itu, ketika manusia menerima keselamatan dari Tuhan, maka manusia harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, dan akal budinya. Sebagai bukti bahwa manusia mengasihi Tuhan, maka hukum yang kedua diberikannya itu mengasihi sesama manusia. Hal itu dikarenakan Tuhan Yesus pernah mengatakan bahwa tidak mungkin kita mengasihi Tuhan yang tidak kelihatan, sedangkan sesama kita yang kelihatan tidak kita kasihi. Perilaku mengasihi ini harus terjadi gaya hidup orang yang telah menerima keselamatan itu. Apabila kamu sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, sudah seharusnya kamu mengasihi sesamamu. Iya, tunggu, stop. Di Alkitab ada dicatat begini. Masuklah engkau hambaku yang setia. Katanya begitu kan? Engkau yang mengasihi aku. Pada saat kata Tuhan ini, masuklah hambaku yang setia. Engkau yang mengasihi aku. Pada saat aku telanjang, engkau memberi aku pakaian. Pada saat aku lapar, engkau memberi aku makanan. Pada saat aku dalam penyakit, engkau datang mengunjungi aku. Pada saat aku berada di tahanan, engkau datang mengunjungi aku. Lalu orang ini bertanya, Tuhan, kapan kami melakukan hal yang seperti itu kepadamu? Pada saat engkau telanjang kami memberi engkau pakaian, pada saat engkau lapar kami memberi engkau makanan, pada saat engkau haus kami memberi engkau minuman, pada saat engkau sakit kami datang melihatmu, menjengukmu, pada saat engkau dalam tahanan kami datang menjengukmu. Kapan itu Tuhan? Kata orang itu. Lalu Tuhan menjawab, pada saat engkau memperhatikan orang yang lemah, pada saat engkau memberikan kepada orang yang lemah ini, itulah kamu memberikan kepadaku. Itu dia, pada saat orang lemah itu siapa? Orang miskin. Yang mana orang miskin itu? Pengemis, pemulung. Ya, tapi kadang kita nggak sadar, ada orang minta-minta sama kita, enggak ada, maaf ya kita bilang. Padahal kata Iya. saking banyaknya orang yang minta-minta ini, kita bilang maaf ya. Padahal kalau kita lakukan, disitulah kita sedang memberikan kepada Tuhan. Kadang kita jengkel kan, nengok yang minta-minta, apalagi anak-anak di lampu merah ini kan, kak, maaf ya dek. Kita harus berdermawan kan, Miss?
Kalau kita berdermawan pasti dapat nanti dapat rezeki 2 kali lipat kayaknya. Iya benar si Hero. Miss, Berdermawan. tapi Miss, mau tahu Miss, karena apa Miss? Takutnya gini Miss. Kalau kita kasih Miss, kita ditipuin Miss. Jadi kayak gini Miss, apa namanya? Kan ada penipuan Miss di lampu merah kadang-kadang kan. Dia pura-pura miskin kan Miss. Sebenarnya dia punya mobil. Jadi dikasih kan, tapi dia bohong Miss. Dia punya mobil, punya rumah sendiri. Tapi pura-pura gitu ya. Iya. Ya. Jadi aku ditipuin Miss. Berarti begini aja lah, kalau Tuhan menggerakkan hati kita untuk memberi, jangan tahan-tahan, gitu aja lah. Ya, kalau Tuhan menggerakkan hati kita. Ya kalau ada yang penipu, mana mau Tuhan menggerakkan hati kita, ya kan? Jadi kalau Tuhan menggerakkan hati kita untuk memberi, ya jangan kita tahan-tahan. Kalau misalnya tergerak hati kita, aduh kasihan kali si pemulung sana ya, bawa kalau nanti pakaianku yang bisa untuk dia. Gak apa-apa kita lakukan ya. Jadi sebagai orang yang meresponi, menanggapi keselamatan daripada Tuhan, yang pertama tadi sudah dibaca sama si Kevin, mengasihi Tuhan dan sesama. Yang kedua siapa yang mau baca? Miss. Miss. Tunjukkan ketamnya supaya nampak Miss. Ya, Hero. Miss. Mi, siapa Min ya? Saya kentam karena sini kan. Hero Miss. Hero aja baca Miss Hero duluan. Hero, membawa damai. Membawa damai. Kematian Tuhan Kristus telah membawa perdamaian dari Tuhan dengan sesama. Oleh karena itu, setiap orang telah menerima perdamaian dengan Tuhan harus hidup dalam damai dan menjadi membawa damai bagi sesama. Salah satu hal sederhana yang dapat kamu lakukan dalam konteks bangsa Indonesia yang maju ini adalah melakukan keadilan dan bersikap toleran, yang sekaligus menjadi nilai karakter bangsa. Pada dasarnya tidak ada perdamaian tanpa keadilan. Oleh karena itu, jika manusia ingin hidup dalam damai, ia harus adil kepada orang lain. Manusia harus memberikan kepada manusia lain sesuatu yang menjadi hak mereka. Banyak konflik terjadi karena adanya ketidakadilan. Hal ini dapat dicegah salah satunya dengan melakukan keadilan kepada sesama kita dengan memberikan hak mereka. Iya, keadilan. Ya, adil berarti tidak berat sebelah, membawa damai. Udah, kita mulai dari rumah aja dulu ya, dari rumah. Kalau di rumah kamu punya adik, punya permainan satu, ya kan? Pastinya adiknya rebutan. Akulah duluan, datang si Gogo. Akulah duluan, datanglah abangnya. Aku duluan, datang adiknya. Aku duluan. Gak ada damai, jadi ribut kan? Ditarik masing-masing. Sini, tarik-tarikan. Jadi karena kita sudah meresponi, ya kita, ya udahlah, kami sudah belajar bahwa orang yang meresponi keselamatan daripada Tuhan membawa damai. Gini aja lah bilang sama adiknya, Dek, adik 5 menit ya main game, abang 5 menit. Adiknya 10 menit, abang 10 menit. Ya gantian, seperti itu membawa damai ya. Kadang adiknya enggak mau sendirian dia sampai 1 harian. Ya, akhirnya apa? Rugi sendiri. Kalau sendirian dia main game, matanya lah sakit, rabun. Mana nak pakai kacamata? Orang pakai kacamata ada cita-citanya pemain sepak bola, mana bisa lagi. Ada cita-citanya tentara, mana bisa lagi tentara pakai kacamata. Tentara. Jadi usahakanlah bagaimana caranya supaya damai. Gimana kira-kira? Siapa yang tahu supaya damai? Kadang orang tua kita, mama kita kan cerewet pagi-pagi, ribut dia. Gimana itu Gogo? Siapa yang punya pengalaman? Mamanya. Kalau ya Miss. Kamu Gogo? Iya. Kenapa dia cerewet? Baik Miss. Sampai pening saya menghitungnya. Karena apa? Karena sikap kamu yang kurang cocok, makanya dia sampai pening. Kayaknya apa ya Miss?
Kayaknya gara-gara air lambat ini ya kayaknya. Bangun ya. Lambat bangun. Kalau gitu ya usahakanlah cepat bangun ya, supaya damai dia, damai pun kamu. Kalau cerewet nanti mamanya kita pun pusing juga. Ya, peka Kan pusing lagi, stres. stres kan, telinganya peka, Iya. kepala pusing, ya, mamanya juga dua-dua pusing, mamanya pusing, anaknya pusing. Jadi nggak damai Semua lagi. pusing. Siapa lagi kira-kira yang kena repet? Entah ini kayak Kevin atau apa lah. Si anak biasanya kalau kena malam mis anak-anak cowok, anak-anak cewek enak nggak dikena malahin. Waduh, sama aja. Sama, anak cowok cewek kalau nggak betul orang tuanya cerewet juga ya. Tapi orang tuanya cerewet bagus. Jangan dari pagi sampai sore cerewet terus ya, pusing juga anaknya jadinya. Ya. Iya. Iya, oke kita lanjut. Oke. Siapa yang mau bagian masih ada belakangnya ya. Lanjut dulu Hiro yang belakangnya. Selain berlaku adil, bersikap toleran juga akan menghindarkan kita dari terjadinya konflik atau masalah sosial dan menjadikan bangsa ini hidup dalam suasana damai. Jiwa toleransi kebiasaan dalam hidup berbangsa dan berkenegaraan negara kita, sehingga sangat penting bagi kita untuk mempraktikkan sikap toleransi dalam hidup sehari-hari. Oke, Glenn, hidupkan dulu audio apanya Glenn, kameranya, biar bisa Miss lihat wajahmu. Oh iya. Ya, ya hidupkan ya Glenn. Apa? Fokuskan kameranya supaya jangan goyang-goyang Glenn, tenang. Oke, Beatrix, hidupkan Beatrix kameranya, Alexa supaya Miss bisa lihat wajahnya. Ya, fokus kameranya supaya jangan goyang-goyang. Oke, thank you Glenn. Ya. Selain berlaku adil, adil tadi kan tidak berat sebelah, ya. Bersikap toleran, toleransi itu saling menghormati. Dengar ya, Miss kasih tahu sama kamu. Kamu sudah tahu apa keyakinan kamu. Orang Kristen yakin bahwa Yesus adalah Tuhan, ya. Tapi jangan kamu bilang-bilang sama teman-temanmu yang beragama lain, agamaku yang paling benar. Agama kalian nggak ada yang benar. Ya jadi ributlah. Jadi bilang dia juga agamaku yang paling benar, agama kalian tidak. Dibilangnya juga, agamaku yang semua orang bilang agama yang jadi berantem nih, jadi berantem jadinya. Udah nggak baku hantam nih. Tidak berantem, nanti timbulnya perang antar agama. Iya, nanti ada perang. Makanya tidak usah bilang, ya. Kamu yang penting sudah tahu, oh iman saya begini, saya percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, sudah mati di kayu salib menebus dosa saya. Kemudian pada hari yang ketiga dia bangkit dari kematian, naik ke surga. Dan dia mengirimkan rohnya yang kudus, itulah yang saya percayai. Jangan pula di luar sana bilang, Yesus itu enggak mati, orang lainnya yang mati. Janganlah jadi ribut, ya. Jangan jadi ya itu kalau dia ya seperti itu ya seperti itulah. Kita sudah mendengar, percaya pada Alkitab, ya. Alkitab adalah kebenaran firman Tuhan. Gitu dia. Jadi jangan bilang-bilang sama temannya, agamamu itu tidak benar. Itu enggak boleh, ya. Tidak boleh. Harus saling menghormati. Jangan menyinggung soal agama-agamanya, mana yang benar, mana yang tidak benar. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita selamat. Itu saja ya. Itu dia. Kalau kamu mau temannya supaya selamat, ya doakanlah temannya. Tuhan, jamahlah teman saya supaya dia semakin supaya selamat teman saya ini. Udah seperti itu ya. Oke, lanjut nomor 3. Menebarkan sukacita. Siapa yang mau baca? Miss Lucy adik apa ya Miss Pramita? Pramita Siombi. Ya, oke. Ya. Menebarkan sukacita, siapa mau baca? Baca Gogo.
80. Respon keselamatan dari Allah yang pertama tadi, Ibu, halaman 70. yang kedua membawa Halaman 70, bagian nomor 3. Apa? halaman 70 Gogo. Halaman begitu, 70 Miss. bagian 3. Oke, siap. Menambahkan sukacita sebagai bentar ya, Miss. Oh, udah. Bentar, Miss, bentar. Oke. Menambahkan sukacita sebagaimana layaknya orang yang sudah diselamatkan, tentu ada rasa sukacita dalam diri kita yang ingin kita teruskan kepada orang lain. Oleh sebab itu, sudah sepatutnya kita menambahkan sukacita tersebut dalam setiap tindakan kita. Entah itu di dalam keluarga, di sekolah, maupun Saat di tengah-tengah masyarakat. hidup di tengah-tengah masyarakat. Sukacita yang kita bagikan kepada orang lain akan membuat mereka ikut merasakan bahwa Tuhan juga mengasihi mereka. Sudahkah kamu melakukan tindakan tersebut? Iya, jangan pula datang. Lanjut lagi, Miss, sampai C. Tunggu, jangan pula datang kita lari semua teman kita. Kenapa? Bikin ribut itu, bikin ribut. Pergilah kita, kayak gitu kata temannya. Ya. Kalau orang yang menebarkan sukacita, datang si Alexa, senang kali aku datang dia loh. Kayak gitu. Datang si Gogo, pergilah kita, larilah kita. Kenapa? Bikin itu kerjanya itu. Kayak itu enggak menebar sukacita. Datang si Kevin, senang kali lo datang dia. Apa kabar hari ini Kevin? Tanya. Kemudian datang si Lapli, ayo pikirlah kita datang si Lapli, udah 1000 kali nanti nih kok udah datang lah. Itu enggak benar bersuka. Kayak Ya. kayak chat saya sama si Jangan Betus, saja Miss. menebarkan kegaduhan. Iya, betul si Hero, kegaduhan. Mana mau orang-orang yang suka gaduh-gaduh ditemani ya. Pergi langsunglah cabut, ya. Oke, kita lanjut ke rangkuman halaman 72. Rangkuman halaman 72. Oke, Miss. Ayo baca, Miss. Yang belum lah, yang belum. Siapa? Miss. Pina, baca Pina, rangkuman halaman 72. Pina sudah dapat. Adeline dapat, Adeline. Adeline? Baca halaman 72 rangkuman. Penting sekali untuk menerima anugerah keselamatan dari Allah, karena menerima keselamatan dari Allah merupakan salah satu jalan yang membebaskan manusia dari dosa dan akan membawa manusia ke arah perubahan hidup. Manusia yang diselamatkan harus membiasakan diri berperilaku sebagaimana layaknya orang yang sudah diselamatkan. Perilaku tersebut antara lain mengasihi Tuhan dan sesama, membawa damai dan menebarkan sukacita. Ya, halaman 75 kegiatan 2, menilai diri. Sebelum itu kita ke halaman 70 bagian C. Membiasakan diri berperilaku sebagai orang yang sudah diselamatkan. Baca bagian C si Alexandra. Halaman 70 bagian C. Membiasakan diri berperilaku sebagai orang yang sudah diselamatkan. Dalam pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa kita harus mengubah perilaku lama kita menjadi perilaku yang baru karena kita telah menerima keselamatan dari Tuhan. Oleh sebab itu, perilaku-perilaku yang berkenan bagi Tuhan bukan hanya dilakukan sehari atau 2 hari saja, atau hanya untuk jangka waktu tertentu. Kita harus terus-menerus melakukannya sehingga menjadi kebiasaan dalam kehidupan kita. Kebiasaan yang kita lakukan dapat membentuk karakter kita nantinya. Oleh sebab itu, jika kamu benar-benar mensyukuri anugerah Allah itu,
kamu pasti akan membiasakan diri berperilaku sebagai orang yang sudah diselamatkan. Semoga Tuhan memampukan kamu. Ya, biasakanlah kebiasaan yang baik karena itu akan menjadi karakter tertanam di dalam dirimu. Kebiasaan yang terus-menerus dilakukan itu akan menjadi karakter. Kalau kebiasaan kamu terus bangun lama, maka karakter kamu nanti jadi lama-lama bangun pemalas. Kalau kebiasaan kamu rajin beribadah dari muda, dari kecil, rajin sekolah minggu, rajin remaja. Jadi nanti kamu, kalau kamu sudah besar, kamu pengen cari ibadah. Udah jadi tertanam dalam diri kita. Kalau kamu rajin setiap pagi berdoa, maka jadi tertanam. Kalau enggak berdoa, belum berdoa tadi ya. Nah, gitu. Kalau kamu rajin berdoa setelah bangun tidur, maka itu jadi karakter kamu tertanam dalam diri. Enggak berdoa tadi, berdoa dulu. Kalau karakter kamu rajin makan, rajin berdoa sebelum makan, maka itu jadi karakter. Ya, ada pula yang makan asal dimakannya aja makanannya, asal dimakannya aja, enggak tahu mengucap syukur. Ya, jadi waktu makan dia ya mengucap syukur. Ya, waktu kita tinggal 2 menit lagi. Mari kita baca Mazmur 27 ayat 1 sampai 4. Cepat sedikit, Mazmur 27 ayat 1 sampai 4 yang sudah dapat baca. Mazmur 27 ayat 4. Menjelaskan suatu pernyataan yang diungkapkan oleh Mazmur 27 ayat 1 sampai 4. Aman dalam perlindungan Allah. Baca yang sudah dapat. Cepat sedikit, waktu kita singkat. Atau Tuhan adalah Oke, Alexa. Tuhan adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapakah aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapakah aku harus gemetar? Oke, stop dulu. Stop. Waktu kita tinggal 1 menit lagi, enggak cukup lagi. Kamu lanjutkan baca sendiri ya. Oke, Tuhan adalah keselamatanku, Tuhan adalah terangku, kepada siapakah aku harus takut. Manusia yang percaya kepada Tuhan tidak akan takut lagi kematian, karena Tuhan akan membangkitkan orang yang percaya kepadanya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih kami sudah menyelesaikan pembelajaran ini. Tolonglah kami Tuhan supaya kami semakin meresponi keselamatan yang Tuhan berikan dengan mengasihi, membawa damai, menebarkan sukacita dimanapun kami berada, sehingga kami disebut anak-anak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah namamu dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa serta mengucap syukur. Amin. Miss, jangan keluar dulu. Saya mau foto, Miss. Ya, foto. Ayo bergaya semua. 1, 2, 3. 5. Udah, oke. Siapa lagi yang mau foto-foto lah? Kali sama tamu Gogo. Ya.